Selamat malam ya. Yang pertama, saya setuju sama kamu tadi yang kamu bilang masih kita jauh dari curi poin dari tim atau lawannya seperti tim Borneo, karena tim Borneo untuk sebentar sekarang jauh lebih bagus dari kita. Materi pemain bagus sekali, pemain asing bagus sekali, dan dia hari ini dominate. Kita ada berapa peluang, anak-anak coba, tapi itu tidak cukup untuk main lawan tim sebesar seperti Borneo itu. Sekali lagi, semua kita kecewa, semua kita tidak mau hasil yang ini. Saya pikir untuk sebentar materi yang kita punya, kita harus jalan seperti yang materi pemain yang kita punya, dan habis putaran kedua, habis putaran pertama kita harus berubah dan kita harus lihat di mana kita. Sekali lagi untuk semua supporter yang datang hari ini, makasih banyak karena dia selalu ada di belakang kita. Saya pikir tim yang ini butuh banyak waktu untuk perbaiki semua, dan saya percaya sama semua anak-anak yang ini, nanti ke depannya kita harus dan kita mau lebih bagus lagi. Kita harus untuk sebentar tunggu waktu dan kita bisa perbaiki. Sekali lagi selamat ke Borneo. Dia tim bagus, dia top tim di sepak bola Indonesia nomor 1 ya, dan kita harus belajar dari dia hari ini bagaimana, dan semoga kita bisa lebih bagus ke depannya. Terima kasih ya. Yan, bagaimana melihat pertandingan malam hari ini Yan? Kita kalah lagi 2-0 justru, dan tadi ada sedikit bau-bau offside gol-golnya. Silakan. Oke, selamat malam. Saya tidak banyak berbicara tentang pertandingan malam ini ya. Apapun ceritanya, kita sebagai pemain, pelatih, semua tidak ada yang mau kalah di pertandingan. Setiap pertandingan, semua kita harus evaluasi setiap saat, hari, waktu, minggu, bulan, semua kita harus perbaiki. Karena tidak ada kata lain, kita harus berusaha untuk keluar dari zona ini. Apa yang dibilang sama pelatih, mungkin setiap hari, setiap latihan, dia kasih motivasi buat kita untuk bangkit. Untuk sekarang mungkin saya tidak berbicara tentang pertandingan. Kita tahu kualitas Borneo bagaimana dan kita tahu kita gimana. Saya juga menanggapi tidak masalah offside. Itu dalam pertandingan mungkin bisa terjadi dimanapun. Cuman inilah hasil akhir kita menelan kekalahan lagi di kandang kita 3 poin. Jadi tidak ada kata lain, untuk kita harus bangkit, cepat bangkit. Karena untuk sekarang kita cuma punya pemain yang ini, jadi kita harus saling support, tidak saling menyalahkan. Jadi untuk kedepannya head coach pasti mengevaluasi apa kekurangan kita dan kelemahan kita di setiap latihan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Jul, Kompas. Dari pertandingan tadi, cuma gol pertama, gol kedua juga sedikit itu masih sering terjadi kesalahpahaman, salah oper, salah paham pemain gitu. Itu bagaimana? Lihat, kamu bisa lihat dari atas yang itu, kita bisa lihat di bawah sama. Nanti kita berdua benar itu ya. Masalah yang ini udah lama di tim yang ini, udah lama. Kita coba kemarin di latihan perbaiki passing drill, finishing drill, taktik gimana bagaimana. Sekali lagi, beda dari latihan sama pertandingannya jauh. Dia berani, tapi kalau datang pertandingan di mana ada responsibility lebih besar, di mana harus hati lebih besar, salah, terlalu banyak. Saya minta maaf. Di level profesional, salah seperti yang ini, saya minta maaf. Kita harus ada pikiran lebih keras. Dari dulu di tim saya, dari dulu di mana-mana Dejan ada coach, cuma bisa main pemain yang ada hati besar.
Tuh bintang-bintang, tuh saya tidak terima. Karena saya capek sekarang, saya minta maaf, capek saya. Saya tidak mau lihat 5 atau 6 pemain selalu capek, cedera, tackling, sliding, shooting. 3-4 dangdut terus. Nggak boleh seperti itu. Di level yang kita ada sekarang nggak boleh. Mungkin Liga 2 beda. Sorry, saya mungkin emosi sekarang ya. Tapi saya seperti itu. Dejan tidak suka kiri kanan. Kalau saya mau perbaiki yang ini, kita harus perbaiki yang ini. Seperti yang ini, nggak bisa. Dan puji Tuhan ke semua kita setuju. Mulai dari kamu tuh, mulai sama supporter sama. Nanti kita keluarga semua, kita harus lihat apa yang bagus untuk Semen Padang. Bagaimana kita bisa bangun tim yang ini. Harus capek hati seperti yang ini. Hati kita capek setiap kali seperti yang ini. Hari oke. Seperti tadi Rian bilang, kita harus cari formulasi atau sistemnya atau pemateri pemain atau siapa mau kerja untuk Semen Padang, mau lapar, mau kerja, mau berantem, itu kita butuh. Dan semoga kita bisa perbaiki karena masih ada beda berapa poin, 5, 6 sama tim di atas. 1-2 pertandingan bisa berubah semua. Hari saya pasti cari apapun untuk perbaiki yang ini secepat. Karena Semen Padang, saya minta maaf, banyak orang di sini pemain tidak tahu Semen Padang. Tim dari dulu juara, banyak pemain bagus sekali. Nama Semen Padang cukup bagus di sepak bola Indonesia. Saya orang asing, tapi saya ada hormat untuk Semen Padang lebih besar dari orang yang di sana. Enggak boleh seperti itu. Hormat harus ada. Datang di sini, maka kamu harus kerja untuk tim yang ini sampai muntah di lapangan. Kalau muntah ganti oke. Memang tidak ada orangnya, tidak ada satu duel, tidak ada satu shoot, tidak ada satu pas. Tapi masih pikir dia baik. Enggak. Aduh, saya mesti mulai. Saya minta maaf ya, saya seperti itu, tapi saya minta maaf. Sani, Alwan. Ini pernyataan coach tadi mengatakan pemain itu ketika di latihan berbeda. Ketika bertanding. Itu kenapa bisa terjadi? Karena sudah di latihan dan lalu di lapangan pas pertandingan memang yang harus mereka berlangsung sungguhnya gak keluar itu apa yang terjadi. Yang pertanyaan kita nih coach, dari beberapa laga saya lihat coach Semen Padang itu selalu memilih strategi itu menunggu di zona masing-masing daripada memilih untuk melakukan pressing langsung ke lawan. Oke. Setuju, tapi coba lihat. Kita kemarin lihat, kalau kita press, kita punya pemain untuk bisa press atau enggak? Enggak ada. Ada. Tapi kalau press itu 10 pemain harus press, bukan 3, 4, 5, no, 10. Jadi kita tidak ada. Oke, kita cari solusi untuk pemain kita kiri kanan cepat. Mungkin bola di belakang lawannya kontra atak, kita bisa bikin masalah. Tadi kamu tanya kenapa di latihan bagus, di pertandingan. Itu yang namanya kualitas. Kualitas. Di latihan tidak ada pressure, tidak ada beban, tidak ada ini. Di sini kapan kita masuk, kalau kita main lawan siapapun, ada responsibility, ada disiplin, ada yang semua yang ada pemain top. Itu beda di sepak bola. Di sepak bola ada 2 pilihan, superstar pemain atau cuma pemain. Ya, kalau mau superstar, kamu harus kerja keras. Kalau mau yang ini, terserah dari dia. Abdul. Ini ada ini ada Rian. Kamu sekarang saya emosi, saya takut nanti saya bilang nggak apapun ini nanti salah. Oke, ayo. Oke. Untuk pertandingan ini kita akan bertandang ke Persib sama Persija. Bagaimana kita mengangkat performa tim ini melawan 2 klub ini sendiri? Karena secara peringkat tidak terlalu jauh sama kita. Bagaimana kita mengajak pemain lebih fit dalam pertandingan ini? 2 pertandingan yang ini kunci buat kita. 2 pertandingan.
pasti panas di Jepara, pasti panas karena dia sama kita di zona merah atau sedikit di atas. Kediri sama goyang kemarin lawan Persebaya 1-1. Ada lagi, ini kesempatan untuk kita. Pasti kita bikin keputusan ya terbaik untuk tim yang ini. Mungkin sebentar lagi nanti kamu bisa dapat info lebih. Sekarang kita lihat-lihat, ada lagi 2 pertandingan yang itu anak-anak harus sampai ambil 150% serius karena habis itu ada 1 bulan libur, ada SEA Games, dan kita mungkin bisa perbaiki di latihan berapa aspek yang itu. Ada dua pertandingan yang itu kita harus masuk pakai hati besar. Kalau kita main seperti ini sulit. Ada kita pasti berubah. Dari yang ini kita pasti berubah. Saya pasti berubah. Saya sudah bilang dan kita harus ada keputusan yang paling bagus untuk sepak bola. Oke. Terakhir untuk Rian. Hai Rian, kamu bicara sedikit. Ya. Rian dengan 2 pertandingan yang terakhir, Rian berada di posisi wing. Tahun kemarin Rian berada di posisi tengah. Bagaimana Rian menyikapi perpindahan posisi ini? Oke, mungkin pertanyaan ini saya jawab tuh mungkin ya saya ini pemain profesional, di mana saya harus cepat beradaptasi untuk kebutuhan tim karena tim saat yang ada saat ini ya cuma kita. Jadi kita harus siap ketika pelatih harus naruh saya di posisi manapun, saya harus siap dan saya harus cepat adaptasi di posisi tersebut. Beda sama kayak musim lalu, saya dari midfield saya pindah ke jadi center back. Jadi mungkin nggak ada masalah karena kita harus dalam latihan saya main di fullback center back, tapi saya harus lihat apa yang diterapkan dari fullback kanan. Coach kasih tahu begini harus begini, tapi saya harus lihat itu karena suatu waktu pasti coach kasih kesempatan saya main di posisi itu. Jadi ya setiap saya dikasih kesempatan saya akan berjuang sekeras tenaga karena apapun ceritanya kita nggak mau tim ini seperti ini. Kita mau cepat naik, kita mau ambil 3 poin. Nggak ada pemain, pelatih, mungkin staff semuanya mau di posisi kita sekarang ini karena ini berat. Tapi terus terang kita harus hadapin ini. Inilah jalan kita harus keluar dari zona ini apapun ceritanya. Kita minta seluruh warga Sumbar kita bantu doa, percaya sama kita untuk sekarang. Jadi ya mungkin hasil sekarang ini cukup mengecewakan, tapi kita harus tetap perbaiki. Selanjutnya kita harus perbaiki karena di sini kita punya pelatih juga udah lama di Indonesia, jadi mungkin dia bakal bisa bantu kita secepatnya. Terima kasih. Baik, thank you Rian, thank you Coach Dejan. Makasih banyak ya. Saya minta maaf kalau saya minta maaf. Sampai jumpa.